Halo, halo, halo. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal FOMO. Apa itu FOMO? FOMO itu adalah singkatan dari Fear of Missing Out. Jadi, fear of missing out ini adalah perasaan takut ketinggalan sesuatu, gitu ya. Jadi, kita tuh kayak merasa kalau kita nggak melakukan itu nanti kita ketinggalan gitu. Ya, contoh, semua orang pasti sih pernah mengalami FOMO. Kalau misalnya lagi ada sale di mall, harus banget kita beli barang. Padahal kita nggak butuh, tapi kita harus banget beli. Karena takut ketinggalan kan, mumpung harganya lagi murah-murahnya nih gitu. Atau misalnya harga saham lagi turun, harus banget beli nih, pokoknya harus beli gitu. Padahal nggak lihat valuasinya lagi, langsung beli aja pada saat harganya di bawah. Kemudian apalagi misalnya teman-teman lagi ada acara, terus kita sebetulnya kondisi badan lagi capek banget, tapi nggak apa-apa deh, daripada nanti ketinggalan, ya udah deh ikutan aja. Nah, itu namanya FOMO, fear of missing out. Perasaan takut ketinggalan ini yang sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk menjual berbagai macam barang yang mereka produksi. Ya, jadi kita itu seakan-akan harus banget beli saat itu juga gitu. Barang-barang yang sebetulnya kita nggak perlukan, yang kita bawa pulang ke rumah, kemudian akhirnya jadi penuh-penuhin rumah kita aja. Cuma dipakai 1-2 kali, atau mungkin juga malah kita nggak pakai sama sekali. Makanya tuh suka ada iklan-iklan yang bilang gini, kayak misalnya beli sekarang, hari Senin harga naik. Atau misalnya kalau kamu pergi ke mall, terus kamu mau beli barang elektronik tuh ya, terus kayak gitu salesnya akan bilang, Kak, mendingan belinya sekarang deh. Hari ini ada promo. Promonya tuh cuma hari ini doang, Kak ya. Kalau misalnya kakak belinya besok, itu udah balik lagi loh Kak ke harga normal. Gitu. Kemudian atau misalnya nih kayak promo 10-10, 11-11, 12-12 itu kan, itu yang bikin kita jadi scrolling nggak kelar-kelar gitu Kak. Rasanya pengen, aduh mumpung lagi promo nih ya, kita harus beli banget nih barang-barang ini gitu. Ya kan? Nah itu tuh yang biasanya dipakai sama penjual-penjual untuk bisa menjebak kita membeli barang-barang yang mereka jual. Sebetulnya kenapa sih kita mengalami FOMO atau takut ketinggalan ini? Ternyata ya setelah diselidiki, FOMO ini ada hubungannya dengan sifat manusia yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Coba perhatikan, sebetulnya nih ya, pada saat kita membeli satu barang yang lagi murah, itu bukan sekedar karena kita takut barang itu nggak kebeli, tapi karena kita merasa bangga gitu kalau misalnya bisa beli barang itu dengan harga yang lebih murah daripada orang lain gitu. Kalau orang lain boleh dapat harganya lebih mahal, kita dapat yang lebih murah gitu. Itu kan membandingkan diri dengan orang lain gitu. Kalau balik lagi nih ya ke contoh yang tadi, misalnya pada waktu sale tadi kita dapat harga yang lebih murah, temen kita dapat harga yang full, kita dapat diskon 50% misalnya. Ada rasa puas karena lebih baik daripada orang lain. Kemudian misalnya pada saat harga saham lagi turun, kita tanya nih temen, lo kemarin beli saham itu di harga berapa? 500? Wah, gue dapet di angka 400. Oh, kok bisa? Iya, turun tuh, gue langsung beli gitu. Ada rasanya tuh aku akan dapat profit lebih besar nih daripada teman aku nih. Contoh lain lagi, saat ada acara kumpul-kumpul sama teman-teman, walaupun badan kita capek, kita paksakan untuk hadir. Kenapa? Karena kalau kita misalnya nggak hadir, ada rasa kayaknya ketinggalan lah kalau seandainya teman-teman pada cerita-cerita tentang kejadian seru pada saat itu, atau ada kejadian yang lucu, pada saat nanti mereka cerita lagi, kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan, karena kita nggak hadir di acara itu. Kemudian nih, perasaan bahwa kalau orang lain punya, saya juga harus punya, itu juga bisa menyebabkan FOMO. Misalnya nih, ada iPhone terbaru keluar gitu kan. Nah kemudian orang-orang mulai antri di depan toko Apple. Saya pernah tuh lihat, ini antrian apa ya? Ternyata panjang banget begitu orang-orang yang pada mau beli Apple terbaru gitu, gadget iPhone yang terbaru. Wah gila, sampai panjang begini gitu ternyata. Ya itu, jadi takut ketinggalan, seakan-akan kalau temen-temennya udah pada punya yang terbaru, dia juga harus punya yang terbaru gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tunggu beberapa waktu aja gitu, beberapa bulan atau mungkin ya setahun lagi lah gitu baru beli, sebetulnya harga yang terbaru tadi, iPhone yang terbaru tadi mungkin udah turun juga kan gitu. Jadi nggak harus juga sih beli yang saat itu juga gitu ya. Nah kemudian juga tuh perasaan kayak misalnya kalau orang lain udah cobain, saya juga harus cobain. Di dekat rumah saya ada satu restoran Taco Bell yang baru buka. Waduh, itu antrian mobilnya panjang banget. Sampai macet, nih apaan sih yang bikin macet? Ternyata orang-orang pengen cobain Taco Bell.
beberapa minggu kemudian saya lewat situ lagi, orang-orang udah nggak ada lagi yang antri gitu. Karena pada saat itu orang-orang pada antri karena takut ketinggalan. Kalau orang-orang ngomong, lo udah pernah nyobain Taco Bell belum? Nah, takutnya orang-orang ngomong gitu, kita belum pernah rasain kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tunggu pun bisa. Kayak Subway kemarin juga ada tuh di mall, baru dibuka di mall. Panjang banget antriannya. Apalagi banyak deh, pokoknya perasaan takut ketinggalan ini yang bikin kita jadi pengen buru-buru untuk mendapatkan hal itu. Rela deh antri lama-lama. FOMO juga disebabkan karena keinginan manusia yang nggak ada habisnya, ya. Begitu ada satu keinginan muncul, kita langsung merasa kayak ada sesuatu yang kurang gitu dalam hidup kita. Dan kekurangan itu hanya bisa dipuaskan gitu dengan kita bisa memenuhi keinginan itu. Itu yang menyebabkan kita juga ada rasa takut ketinggalan kalau kita tidak memenuhi keinginan kita. Seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal yang kita belum punya sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal yang sebetulnya kita udah punya. Rasa sakit karena belum mendapatkan hal-hal yang kita inginkan itu lebih besar daripada rasa seneng kita pada saat kita melihat barang-barang yang kita udah punya. Itu efek dari FOMO ini, ya. Rasa tidak puas dan keinginan yang ingin selalu lebih itu jadi ukuran kesuksesan kita. Padahal sebetulnya hal-hal itu yang membuat kita jadi gampang cemas, kita jadi nggak happy menjalani hidup. Ada satu quote bagus yang dikatakan oleh Epicurus, seorang filsuf dari Yunani. Do not spoil what you have by desiring what you have not. Remember that what you now have was once among the things you only hoped for. Jangan menyia-nyiakan apa yang sudah kamu punya hanya dengan menginginkan hal-hal yang kamu belum punya. Ingat, apa yang kamu punya saat ini pun itu sebetulnya sebelumnya itu hanya hal-hal yang hanya bisa kamu harapkan. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi FOMO ini? Yang pertama, kita mesti bisa ubah fokus kita. Fokus kita yang tadinya pada hal-hal yang kita belum punya, kita harus bisa mengubah fokus kita pada hal-hal yang sudah ada. Bersyukur itu adalah cara yang paling manjur untuk bisa mengatasi FOMO. Jadi misalnya nih ya, kalau di mall ada sale gitu, tapi kita tahu bahwa barang-barang itu tidak kita perlukan, ya udah bersyukur banget kita nggak perlu keluarin uang untuk hal-hal yang kita nggak perlukan. Lagi pula barang-barang di rumah itu masih pada bagus-bagus dan masih layak pakai. Saat ketinggalan beli saham di harga murah nih, karena belum sempat melakukan valuasi, ya udah nggak apa-apa. Kesempatan untuk beli saham di harga murah itu pasti ada lagi kok di saham-saham yang lain. Jadi bukan cuma di satu saham itu aja. Kemudian pada saat kita lagi capek banget dan gak bisa ikut acara teman-teman kita, ya udah nggak apa-apa, mendingan istirahat aja di rumah daripada sakit memaksakan diri untuk ikut acara. Yang kedua, coba lihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Misalnya kalau acara keluar sama teman-teman tadi itu, kalau seandainya sekarang ini mungkin memang kelihatannya penting banget, tapi kalau dilihat dari 5-10 tahun ke depan, mungkin kita juga udah lupa ada acara itu. Kemudian nih, kalau misalnya ada sale hari ini, kelihatannya hari ini penting banget gitu, padahal sebetulnya bulan depan juga ada sale lagi, tahun depan juga ada sale lagi, ya harus juga ketinggalan kan. Jadi sebetulnya kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas, kita bisa mengerti bahwa kita menyadari nih bahwa sebetulnya gak semua hal sepenting itu sampai kita harus FOMO. Yang ketiga, nikmati JOMO, joy of missing out. Jadi sebetulnya nggak harus dibuat ribet. Ketinggalan sesuatu nggak masalah gitu, nggak usah dibuat ribet ya. Kadang-kadang justru pada saat kita ketinggalan sesuatu, kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Saya harap setelah nonton video ini nggak ada lagi teman-teman yang FOMO ya, nggak ada lagi yang takut ketinggalan sesuatu. Jadi kalau teman-teman suka nih jenis-jenis video seperti ini, kamu bisa subscribe dengan klik foto saya yang ini, atau kamu bisa nonton video-video yang lain, ketemu lagi sama saya di situ. Oke, thank you for watching.